Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran yang telah memberikan tugas praktikum ini. Dalam tugas praktikum ini kami mengambil judul Analisis Strategi Pemasaran PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fiona Rosalin Kristabella NPM 087, yang kedua ada Talita Firdaus Rodi Mawardi NPM 088, yang ketiga ada Dimas Akbar Firmansyah NPM 111, dan yang keempat ada Simon F. Hasinaga NPM 119. Latar belakang, seiring berjalannya waktu, kompetisi di dalam pasar minuman kemasan Indonesia semakin ketat. Hal ini dikarenakan semakin banyak merek-merek baru baik lokal maupun asing yang hadir di pasaran. Semakin banyaknya merek baru yang bermunculan, semakin membuat persaingan ketat di dunia bisnis. Dalam bidang produksi minuman ringan, PT Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan salah satu perusahaan minuman kemasan serta bagian dari The Coca-Cola Company yang berlokasi di Amerika Serikat. Untuk mengetahui bagaimana tingkat minat konsumen dalam membeli produk dari PT Coca-Cola Company dapat dilihat melalui grafik pendapatan. Pada tahun 2017, sebesar 4.789,9 juta US dollar. Tahun 2018 sebesar 4.802 juta US dollar. 2019 5.112,1 juta US dollar, dan tahun 2020 4.800,7 juta US dollar. Meskipun PT Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan bagian dari sebuah perusahaan yang besar dengan memiliki banyak cabang di beberapa negara, mereka pasti tetap akan melihat bagaimana keadaan pasar yang ada di Indonesia agar produk-produk yang dihasilkan tetap digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, menimbulkan pertanyaan bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. 1. Bagaimana strategi pemasaran pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Yang kedua, bagaimana analisis SWOT pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Sedangkan untuk tujuan, yang pertama, untuk mengetahui strategi pemasaran pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia, dan yang kedua, untuk mengetahui analisis SWOT pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Selanjutnya ada landasan teori. Pengertian pemasaran. American Marketing Association atau AMA menyatakan pemasaran merupakan suatu fungsi dari organisasi yang bertujuan dalam proses untuk membuat atau menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan memberikan nilai kepada konsumen. Menurut Kotler dan Gary Armstrong 2012, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Kemudian ada pengertian strategi pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran atau marketing adalah serangkaian logika tentang pemasaran di mana sebuah usaha atau bisnis tertentu mengharapkan adanya nilai lebih serta keuntungan dari bentuk hubungan dengan klien atau konsumen. Sedangkan menurut Coates, strategi pemasaran atau marketing merupakan program yang menyeluruh dari perusahaan dalam upaya menentukan target market serta untuk memuaskan konsumen. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun kombinasi atau perpaduan dari elemen-elemen yaitu produk, promosi, marketing mix, distribusi, dan harga. Kemudian pengertian analisis SWOT. Menurut Sondang P. Saigan, analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Telah diketahui pula secara luas bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata-kata strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Pendapat lain menurut Philip Kotler, analisis SWOT diartikan sebagai
Evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif dan akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. Selanjutnya, metode penelitian, jenis dan pendekatan. Pada penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan deskriptif kualitatif yang memiliki keterkaitan informasi terkait strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi dengan menggunakan beberapa sumber kajian literatur, baik jurnal, artikel, serta dokumen lain yang sesuai dengan topik pembahasan terkait strategi pemasaran. Teknik analisis data. Analisis data menggunakan analisis SWOT dengan tujuan memperoleh strategi pemasaran yang dilakukan PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Strategi pemasaran yang digunakan PT Coca-Cola Amatil Indonesia yaitu dari produknya. Perusahaan tersebut menciptakan sebuah produk minuman bersoda, di mana setiap produknya selalu memiliki berbagai varian rasa yang bisa dinikmati. Produk dari perusahaan Coca-Cola diperuntukkan bagi mereka yang berusia remaja hingga dewasa, berpenghasilan menengah ke atas, dan tersebar di berbagai negara. Setiap produk tersebut dikemas dalam botol ataupun kaleng sehingga cukup mudah untuk dibawa. Berikutnya dari segi price atau harga, perusahaan telah mengadopsi strategi penetapan harga yang kompetitif dalam bauran pemasarannya. Kisaran harga sama dengan pesaing tetapi varian yang beragam dan ketersediaan yang mudah adalah faktor kunci untuk pertumbuhan penjualan yang tinggi serta akan diperhitungkan dengan biaya produksi, biaya penjualan, dan laba yang diinginkan. Berikutnya dari promotion atau promosi. Program promosi diadakan sesuai dengan event yang sedang berlangsung, baik melalui konser musik, pameran, promo penukaran tutup botol, hadiah kejutan maupun iklan di televisi. Contohnya yaitu dilakukan promosi ketika demam Piala Euro 2014 dan masih banyak lagi. Kemudian dari place atau tempat, PT Coca-Cola Amatil Indonesia menetapkan strategi place dengan menggunakan tiga bagian, yaitu yang pertama segmentation. PT Coca-Cola Amatil Indonesia melakukan pengelompokan untuk wilayah perumahan, perkantoran, dan tempat wisata. Dengan ketiga perbedaan wilayah tersebut, maka produk yang mendominasi juga akan disesuaikan. Yang berikutnya yaitu dari targeting. Produk-produk tersebut ditargetkan kepada para remaja hingga dewasa, serta akan menyediakan outlet di mana saja, terutama pada tempat yang termasuk kategori ramai. Kemudian yaitu dari positioning. Perusahaan Coca-Cola memposisikan dirinya sebagai the real thing. Dengan semboyan itu, perusahaan Coca-Cola berusaha mengarahkan atau memberi citra kepada masyarakat selain produk-produk Coca-Cola bahwa cola lainnya adalah palsu. Dari analisis SWOT, kekuatannya yaitu atau strength memiliki sistem distribusi dan operasi yang meluas hampir ke penjuru Nusantara dan berbagai negara, memproduksi beragam merek produk minuman baik soft drink maupun non-soft drink, memiliki brand image dan brand loyalty yang tinggi di kalangan masyarakat. Dari opportunities, kerjasama dengan berbagai pihak seperti McDonald, KFC, Burger King, Bintang 7, Telkom, dan sebagainya. Meningkatnya gaya hidup beberapa konsumen akan soft drink atau minuman kemasan, pengembangan produk baru jenis makanan, pertumbuhan iklan di internet karena penggunaan internet telah meningkat. Dari segi weakness yaitu minuman bersoda tidak baik untuk kesehatan karena memiliki kandungan kadar gula yang tinggi,
masih belum berinovasi pada bidang produk lain atau dengan kata lain hanya berfokus pada produk minuman saja. Kemudian yaitu dari threat atau ancaman, yang pertama semakin banyak bermunculan perusahaan minuman dalam kemasan, pesaing semakin ketat antar perusahaan minuman, perubahan paradigma konsumen yang lebih health conscious sehingga banyak konsumen yang mulai meninggalkan minuman berkarbonas. Kemudian loyalitas konsumen terhadap jenis merek minuman kemasan lainnya, dan yang terakhir yaitu pesaing semakin ketat antar perusahaan minuman. Penutup. Kesimpulan, PT Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan perusahaan di bawah naungan The Coca-Cola Company. PT Coca-Cola Amatil Indonesia memiliki 8 pabrik yang tersebar di wilayah di Indonesia. Sudah banyak merek produk yang dihasilkan oleh CCAI, dan produk-produk tersebut sangat diminati oleh masyarakat. Untuk dapat menjaga produk agar tetap laku di pasaran, CCAI menerapkan strategi pemasaran dengan marketing mix yang terdiri dari 4 komponen, yaitu price, place, produk, dan promotion, di mana analisis SWOT membantu untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia, sehingga dapat menciptakan strategi pemasaran yang tepat guna keberlangsungan dari PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Saran, PT Coca-Cola Amatil Indonesia dapat melakukan inovasi tidak hanya berfokus pada minuman berkemasan saja, namun juga dengan jenis produk yang lainnya, seperti jenis makanan. Sebenarnya CCAI telah memiliki merek fast food yang bernama AW, namun tingkat kepopulernya tidak seperti jenis fast food lainnya. Dalam hal ini, CCAI bisa melakukan inovasi dan promosi yang beragam, sehingga dapat menarik para masyarakat untuk membeli fast food di AW. Tidak hanya itu, PT Coca-Cola Amatil diharapkan untuk selalu melakukan evaluasi secara berkala, baik untuk pengembangan ataupun untuk upaya perbaikan guna mempertahankan brandnya di pasar dan di konsumennya. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk para penonton video ini. Terima kasih. Terima kasih.